Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Denis Tafi Ardana. Saya Devanda Cynthia Nafisa Rahma. Saya Duta Satria Mahardika. Saya Debbie Liana Dora. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai perairan laut. Selamat menyaksikan. Air tanah adalah segala bentuk aliran air hujan yang mengalir di bawah permukaan tanah sebagai akibat dari gaya gravitasi bumi, struktur pelapisan geologi, dan beda potensi kelembaban tanah. Air bawah permukaan ini kemudian dikenal sebagai air tanah, seperti halnya yang bisa kamu temukan penjelasan lengkapnya pada buku Air Tanah karya Iwa Yan Redana. Sungai, kali, atau wai adalah aliran air di permukaan besar dan membentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai merupakan tempat mengalirnya air secara gravitasi menuju ke tempat yang lebih rendah. Arah aliran sungai sesuai dengan sifat air, mulai dari tempatnya yang tinggi ke tempat yang rendah. Sungai bermula dari gunung atau dataran tinggi menuju ke danau atau lautan. Danau adalah badan air alami berukuran besar yang dikelilingi oleh daratan dan tidak berhubungan dengan laut kecuali melalui sungai. Danau bisa berupa cekungan yang terjadi karena peristiwa alam yang kemudian menampung dan menyimpan air yang berasal dari hujan, mata air, rembesan, dan air sungai. Danau merupakan sumber daya air tawar yang berada di dataran yang berpotensi sangat besar serta dapat dikembangkan dan didayagunakan bagi pemenuhan berbagai kepentingan. Bentuk perairan laut. Perairan laut menempati sekitar 70% permukaan bumi. Umumnya, perairan laut saling sambung menyambung satu sama lainnya. Berdasarkan bentuk daratan yang membatasinya, perairan laut dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni selat, teluk, laut, hingga samudra. Selat adalah perairan laut yang berada di antara dua pulau. Umumnya, selat termasuk ke dalam perairan yang sempit. Contohnya adalah Selat Sunda, Selat Bali, Selat Karimata, dan juga Selat Lombok. Teluk merupakan bagian laut yang menjorok ke daratan, sama seperti selat. Ukurannya, teluk biasanya lebih sempit. Ada beberapa teluk di Indonesia seperti Teluk Jakarta di DKI Jakarta, Teluk Cendrawasih di Papua, Teluk Bone di Sulawesi, dan juga Teluk Saleh di Sumbawa. Laut adalah perairan yang berada di antara beberapa daratan. Perbedaan laut dan selat ada pada ukurannya yang lebih luas dan tidak hanya dibatasi oleh dua pulau saja, tapi dibatasi oleh beberapa pulau dan juga daratan. Contoh laut-laut yang ada di muka bumi yaitu Laut Mati di Timur Tengah, Laut Hitam di Eropa Timur, dan juga Laut Kaspia di Rusia. Samudra merupakan perairan lautan yang sangat luas melebihi laut. Jika dihitung, luas samudra melebihi 10 juta kilometer persegi. Samudra juga umumnya dikelilingi oleh sejumlah benua besar. Di dunia, ada 4 samudra besar, yakni Samudra Arktik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan juga Samudra Pasifik. Manfaat laut bagi manusia. Yang pertama, penghasil oksigen. Oksigen atau O2 adalah gas yang diperlukan manusia untuk bernafas dan tetap hidup. Tanpa menghisap gas ini, manusia akan mati. Lalu, siapakah yang memproduksi oksigen itu sendiri? Kebanyakan orang berpikir bahwa pepohonan dan hutan adalah sumber utama oksigen dunia. Tidak salah 100%, tapi juga tidak tepat. Secara global, pohon dan hutan memang menghasilkan banyak oksigen. Namun, hanya 28% saja dari total volume gas penting yang dihasilkannya. Para ahli di seluruh dunia sepakat, paling tidak 70% oksigen di atmosfer bumi dihasilkan dari laut. Produksi oksigen laut dilakukan oleh fitoplankton, bakteri fotosintetik, dan juga alga atau ganggang.
Berbagai tumbuhan laut yang berklorofil seperti fitoplankton dan ganggang merupakan penghasil oksigen utama di dunia. Sebagai tumbuhan berklorofil lautan itu akan berfotosintesa dengan bantuan sinar matahari, dan salah satu proses memasak makanan itu adalah oksigen yang dilepaskan ke udara. Perusakan dan pencemaran terhadap laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan habitat plankton dan ganggang. Pada akhirnya, hal itu akan berpengaruh besar pada pasokan oksigen bagi manusia. Selanjutnya, yang kedua yaitu mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global. Dalam melakukan proses itu, organisme laut itu menyerap karbon dioksida dari udara dan kemudian melepaskan oksigen. Dengan diserapkannya gas itu dari udara, maka volumenya di atmosfer bumi berkurang dan tidak terlalu menumpuk. Hal ini yang pada akhirnya mengurangi efek rumah kaca dan menghambat laju pemanasan global. Bila populasi ganggang dan plankton di laut rusak karena polusi, hasilnya akan menjadi buruk bagi bumi. Volume karbon dioksida akan meningkat karena tidak ada lagi yang menghisap dan menggunakannya. Selanjutnya, yang ketiga, sumber bahan pangan. Dengan tidak terhitungnya hewan dan tumbuhan laut yang mengandung banyak protein di dalam laut merupakan sumber pangan yang sangat dibutuhkan manusia. Hal itu sudah disadari sejak ribuan tahun yang lalu. Apalagi kebanyakan hewan laut mengandung protein hewani yang sangat dibutuhkan manusia untuk tumbuh dan berkembang. Ikan dan hewan laut lainnya juga mengandung omega 3 yang menurut ahli gizi dan kesehatan sangat berguna untuk meningkatkan kecerdasan manusia. Yang keempat, sumber energi yang tak terbatas. Laut dapat menjadi sumber energi terbarukan seperti energi ombak yang dapat diubah menjadi listrik. Pemanfaatan laut sebagai pembangkit energi listrik sedang dikembangkan di beberapa negara maju. Yang kelima, sebagai sumber mineral yang dibutuhkan oleh manusia. Masakan apapun tidak enak kalau tanpa menggunakan garam. Tetapi bukan karena itu saja mengapa garam menjadi komoditas yang begitu penting bagi umat manusia. Ada satu jenis mineral yang sangat dibutuhkan tubuh dan kekurangan mineral ini bisa menimbulkan penyakit gondok. Nama mineralnya adalah lodium atau yodium. Mineral ini dapat dalam kebutuhan garam. Manusia tak henti-hentinya menggunakan garam selama ada di laut. Garam dibuat dari udara laut yang kotor, tercemar pun bisa berbahaya bagi tubuh. Yang ketujuh, menyerap karbon dioksida. Manfaat laut selanjutnya adalah menyerap karbon dioksida CO2. Menyerap miliaran ton karbon dioksida dari atmosfer. Seperti yang kita ketahui, karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang merupakan pendorong utama pemanasan global. Sehingga penyerapan karbon dioksida laut dapat membantu mengurangi efek rumah kaca. Yang kedelapan, sebagai tempat rekreasi. Manfaat laut bagi kehidupan manusia satu yang walaupun tidak terlihat wujudnya, tetapi bisa dirasakan sekaligus fungsinya sebagai tempat rekreasi. Itulah yang dilakukan manusia sejak dulu ketika ingin melepaskan kejenuhan dari rutinitas. Yang kesembilan, sebagai sumber mata pangan harian. Nelayan dapat menukarkan hasil tangkapan laut dengan usaha yang digunakan untuk kehidupan sehari-harinya. Yang ke-10, menyerap karbon dioksida. Manfaat laut selanjutnya adalah menyerap karbon dioksida atau CO2. Menyerap miliaran ton karbon dioksida dari atmosfer. Seperti yang kita ketahui, karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang merupakan pendorong utama pemanasan global. Sehingga penyerapan karbon dioksida oleh laut dapat membantu mengurangi efek rumah kaca. Kerusakan laut dapat terjadi dalam beberapa bentuk yang berbeda. Salah satunya adalah abrasi, yang merupakan proses pengikisan pantai oleh gelombang dan arus laut yang merusak garis pantai. Abrasi sering disebabkan oleh gangguan manusia terhadap keseimbangan alam daerah pantai. Selain itu, kerusakan terumbu karang juga merupakan bentuk kerusakan laut yang signifikan. Terumbu karang adalah kelompok hewan karang yang hidup dalam simbiosis dengan alga. Terumbu karang memiliki fungsinya sendiri dalam ekosistem laut dan merupakan habitat bagi berbagai spesies laut. Namun, terumbu karang dapat rusak akibat perubahan lingkungan dan aktivitas manusia. Polusi air laut juga merupakan masalah serius yang dapat merusak ekosistem laut. Polusi air laut terjadi ketika manusia mempengaruhi kualitas air laut dengan aktivitas mereka.
Keberadaan limbah industri yang dibuang langsung ke laut merupakan salah satu penyebab utama pencemaran perairan laut. Limbah industri mengandung bahan berbahaya yang sulit terurai di laut dan dapat membahayakan organisme laut. Selain itu, pertambangan di lepas pantai juga dapat menyebabkan pencemaran laut melalui pembuangan limbah berbahaya dan tumpahan minyak. Eutrofifikasi, yaitu peningkatan jumlah alga di perairan, juga dapat menyebabkan pencemaran laut. Alga yang berlebihan dapat mengurangi kadar oksigen di perairan dan menjadi berbahaya bagi kehidupan laut. Selain itu, tumpakan sampah juga dapat mencemari perairan laut. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai atau pantai akan akhirnya terbawa oleh aliran air dan ombak ke laut. Sampah terutama plastik dapat membahayakan kehidupan laut dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Eksploitasi ikan yang berlebihan juga dapat menjadi bentuk pencemaran laut. Alat tangkap yang berbahaya dan penggunaan zat kimia dalam penangkapan ikan dapat merusak ekosistem laut. Pencemaran air laut memiliki dampak yang signifikan. Pencemaran dapat membahayakan kehidupan biota laut dan mengurangi kualitas air tanah. Pencemaran juga dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan mengganggu etika lingkungan. Peningkatan jumlah zat berbahaya dalam perairan laut dapat mengurangi tingkat oksigen dan menyebabkan kematian biota laut. Selain itu, perairan yang tercemar juga menghasilkan bau yang tidak sedap dan perubahan warna air. 3 ekosistem laut yang berpengaruh terhadap terjadinya pemanasan global adalah 1. Terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati. Terumbu karang berperan dalam penyerapan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Namun, pemanasan global dapat menyebabkan bleaching atau pemutihan terumbu karang yang dapat mengganggu ekosistem ini. 2. Lautan dalam. Ekosistem laut yang dalam seperti lautan dalam memiliki peran penting dalam siklus karbon global, dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer dalam bentuk karbon organik. Namun, pemanasan global dapat mempengaruhi kelarutan karbon dioksida di lautan dan menyebabkan peringatan asam laut atau ocean acidification yang dapat menyebabkan atau membahayakan organisme laut. Yang ketiga, padang lamun. Padang lamun adalah ekosistem pesisir yang penting dalam mengurangi pemanasan global, namun memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpan dalam jaringan tumbuhan dan sedimentasi di dasar laut. Namun, perubahan suhu air, polusi, dan kerusakan fisik dapat mengancam kelangsungan hidup padang lamun dan mengurangi kemampuannya dalam mengurangi pemanasan global. Yang ketiga, ekosistem laut ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem global dan membantu mengurangi dampak pemanasan global. Namun, mereka juga rentan terhadap perubahan lingkungan yang disebabkan oleh pemanasan global itu sendiri. Efek pemanasan global pada laut memberikan informasi tentang berbagai jenis dampak dikarenakan pemanasan global terhadap laut, di mana melingkupi perubahan warna air pada laut, terumbu karang yang mengalami pemutihan, meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan, punaan hewan laut akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut, naiknya permukaan laut, ditambah juga dengan terjadinya perubahan pola badai, mengubah arus oseanik dan perubahan presipitasi dalam jumlah plastik yang tidak terkontrol juga merusak ekosistem laut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.